Dengan Abu Fadilah. Kali ini kita akan berbicara tentang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Fadilah. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan sobat-sobat semuanya, terutama anak-anak muda yang punya semangat untuk menulis. Saya juga salah satu uh, orang yang selalu suka menulis apa saja ya, pengalaman, motivasi, apa saja tetap saya tulis. Awal saya mulai menulis ini ketika saya di sekolah SMP tahun 2000-an, 2000 salah. Saya selalu menulis, ya, hobi saya menulis ya. Dan di SD juga saya sudah mulai menulis apa saja yang saya tulis ya, walaupun tulisan-tulisan di SD itu sudah banyak yang hilang. Di SMP saya suka menulis diary ya, hampir setiap hari saya menulis. Saya suka, entah kenapa saya suka menulis setiap hari apa saja, terus saya tulis, saya simpan penuh-penuh satu buku saya simpan. Kemudian tulisan saya itu waktu di SMP itu tidak ada yang saya publikasikan, saya simpan saja. Terus ketika saya tamat di SMP, saya melanjut ke SMA. Saya tetap menulis ini suatu hobi juga, tidak saya berhentikan. Terus saya menulis diary. Ketika senang saya menulis, ketika sedih saya tetap menulis. Pokoknya pengalaman-pengalaman yang terindah itu saya tulis, pengalaman-pengalaman yang terpahit itu saya tulis. Jadi memori-memori kita ini paling lama ingatnya 1 minggu. Kalau tidak kita tuliskan, kisah-kisah itu suatu saat bisa akan hilang. Kemudian di SMA terus menulis. Mungkin permisa saudara bertanya, kenapa sih sudah banyak tulisannya di SMP, di SMA, kenapa tidak dikirim ke media massa, ke penerbit misalnya? Kan mubazir itu. Apa manfaatnya bagi kita menulis terus tidak ada hasilnya? Tapi saya bukan itu tujuan utama yang saya inginkan. Saya menulis ini karena merupakan suatu kebutuhan bagi saya dalam kehidupan ini. Saya merasa bahagia dan merasa senang ketika saya telah bisa menulis sesuatu yang saya rasakan. Contoh, ketika saya merasakan suatu kesedihan, saya jarang bercurhat kepada orang, apalagi kepada sahabat ya. Kemana saya curhatkan? Ya, saya ambil buku, ambil pena, terus saya tulis sampai rasa sedih saya itu hilang. Nah, gitu saya rasakan terus. Inilah salah satu obat bagi saya untuk menyelesaikan permasalahan sedih itu. Lalu bagaimana masalah cinta? Ya, itu kan bagi manusia yang fitrahnya, manusia yang dilahirkan dalam fitrah memang ada. Ini tetap saya tulis. Apa masalahnya? Tentu yang positifnya saya tulis. Kemudian di SMA juga tidak ada saya kirimkan ke media massa. Saya mungkin karena saya tidak pede gitu ya. Tulisan saya ini apalah artinya bagi. Tapi bagi saya sangat senang bagi saya. Ketika saya dalam keadaan sedih, dalam waktu senggang, saya balik tulisan saya tadi, diary saya itu. Kadang saya tersenyum sendiri melihat tulisan saya,
apa yang saya alamkan, apa yang saya alami itu membuat saya tertawa sendiri gitu. Tapi itulah uniknya ya, tulisan kita itu kita yang merasakan senangnya. Kemudian saya tidak berhenti juga menulis ketika saya tamat dari SMA, saya melanjutkan ke kuliah. Saya tetap tidak meninggalkan kebiasaan saya itu menulis itu. Terus saya tulis diary saya, dalam diary saya tulis. Kawan-kawan juga menganjurkan kepada saya, ya tulisan sudah diary banyak ini kirimlah ke penerbit. Ya, kemudian masa mana tahu ada jalan di sana. Ya, saya tersenyum saja. Sebenarnya ya sih. Mungkin saudara mengatakan bodoh, masa tulisan sudah banyak tidak dikirimkan ke penerbit gitu kan, atau tidak dicetak gitu, bisa dibaca oleh orang, entahlah ya. Tapi bagi saya menulis itu adalah suatu kebutuhan, suatu kesenangan dan suatu hobi, sehingga saya tulis setiap hari, walaupun tidak satu hari, bahkan minimal 1 minggu saya menulis. Kemudian tamat SMP, tamat SMA, tidak ada suatu pun tulisan saya dipublikasikan. Sampai ke perguruan tinggi, saya juga tidak mempublikasikan ke media massa, karena saya merasakan tulisan ini biasa-biasa saja. Nah, ketika saya tamat kuliah, terus saya bekerja di sebuah lembaga swasta. Saya menjadi tenaga honorer, seorang guru gitu ya. Saya tetap menulis. Ya. Saya karena saya mengajar ini suatu hobi juga mungkin kali. Saya dalam mengajar itu saya sampaikan kepada anak didik saya itu bagaimana memotivasi diri sendiri. Ya. Kesuksesan itu tidak hanya dibarengi dengan materi ya. Saya merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan menulis ini. Ya. Dan saya juga berpikir apa saja naskah saya yang saya buat sendiri gitu kan, ya memang sendiri kan, siapa lagi kalau enggak kita buat, bukan naskah kita namanya. Ini naskah yang pertama ini sudah saya kirim ke sebuah penerbit nih ya. Judulnya apa nih? Setulus Cinta untuk Wardah. Ini fiksi ini ya. Tebalnya berapa halaman? 125 halaman. Ini karya saya kirim ke penerbit, tapi alhamdulillah penerbit mungkin barangkali masih membutuhkan naskah-naskah yang berkualitas dan sangat baik dibandingkan dengan tulisan-tulisan saya gitu kan. Tapi saya tidak masalah mau dikeluarkan, diterbitkan, saya tetap akan menulis. Karena bagi saya sebuah kesuksesan menulis itu bukan berarti tulisan kita itu diterbitkan semuanya, dibaca oleh semua orang. Tapi setidaknya setiap apa yang kita tulis dan bisa kita baca akan bermanfaat bagi kita sendiri dan juga kita sampaikan kepada banyak orang. Jadi ketika tulisan-tulisan kita tidak diterima oleh penerbit, jangan bersedih hati. Mungkin saudara bertanya juga, sobat juga bertanya, kalau tidak diterima penerbit, kenapa tidak bayar gitu kan? Apalagi hari ini banyak kan media yang memfasilitasi dengan hanya membayar begitu saja
naskah kita bisa diterbitkan. Mungkin saya punya apa ya, punya kegiatan sendiri kayaknya. Saya tidak mau tulisan saya ini saya kirim ke editor pada orang, lalu saya bayar, lalu tulisan saya itu terbit. Saya sebenarnya bisa juga, tapi bukan itu yang saya inginkan. Ya, bukan itu saya inginkan. Saya ingin tulisan ini benar-benar diterbitkan berdasarkan hasil seleksi alam yang layak dibaca oleh orang, layak dimanfaati oleh orang. Itu adalah salah satu keinginan saya. Biarlah tulisan ini saya koreksi lagi, saya perbaiki lagi. Dan ada juga lagi naskah yang kedua yang saya kirim, tapi alhamdulillah juga belum diterima oleh penerbit. Ini judulnya saya buat nih, Si Mantel Merah. Ini juga fiksi. Ini kisah keseharian saya nih, kisah hidup gitu kan. Saya tulis ke sini, saya suka apapun permasalahan yang saya rasakan, yang saya alami, saya tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Kisah hidup itu saya tuliskan. Ini Si Mantel Merah ini kisah hidup saya ini. Ada juga naskah berikutnya yang sudah saya kirim ke penerbit nih, tapi juga belum diterima gitu kan. Ini buat emak saya ini, kado terindah buat emak. Saya ingin memberikan suatu kebahagiaan kepada ibu saya, tapi bagaimana kehendak Allah yang berlaku. Ibu saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu saya mendapatkan suatu tempat yang mulia di sisi Allah. Saya sangat berterima kasih kepada beliau yang punya semangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya, meskipun beliau tidak tamat dari sekolah dasar, bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Tapi saya tetap mengidolakan ibu saya, menghargai beliau, motivasi semangat yang beliau berikan pada saya membuat saya selalu berjuang, meskipun orang-orang menganggap saya lemah. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Menganggap kita rendah di mata mereka, tidak masalah. Yang penting kita lakukan apa yang ingin kita lakukan, karena kita mimpi itu kita yang miliki, bukan orang lain ya, bukan orang lain. Kalau kita punya impian itu kita yang melakukan, terserah apa kata mereka. Yang penting kita lakukan tujuan kita, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu bersama orang-orang yang ingin sukses gitu. Kalau ada orang yang mencemooh, menghina kita, itu adalah orang-orang, ciri-ciri orang yang tidak akan bisa sukses. Nah, inilah kira-kira pengalaman singkat ya, bisa saya bagikan kepada sobat semuanya yang barangkali yang punya bakatnya menulis, lanjutkan terus menulisnya. Yang punya hobi menulis apa saja, baik itu puisi, fiksi, non fiksi, karya ilmiah, tulis. Karena tulisan itu merupakan suatu hal ilmu yang tidak akan bisa habis kalau kita tuliskan. Ya, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalaupun kita sudah bergelar profesor, doktor, tapi kita tidak punya karya ilmiah, karya kita, maka tidak akan ada bekal yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Oleh karena itu, mulai dari ini tetaplah menulis, semangat terus menulis ini, jangan berhenti. Dan saya tetap belajar ya, belajar bagaimana menulis itu sesuai dengan kaidah-kaidah sebenarnya. Saya tidak akan berhenti menulis ya. Orang-orang sukses hari ini sudah banyak. Orang-orang sukses hari ini dalam menulis sudah banyak.
Saya tetap belajar kepada mereka meskipun tidak bertatap muka. Saya pelajari buku-buku mereka, saya pelajari cara menulis mereka, dan saya pelajari cara mereka menyampaikan pesan kepada orang lain. Ketika pesan diterima oleh orang lain, tentu akan bermanfaat bagi mereka, akan senang mereka membaca tulisan-tulisan kita. Ketika orang sudah senang membaca tulisan kita, maka pesan yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan di tulisan itu akan mereka terima. Jadi adik saya, sahabat semuanya, mari kita gemarkan, kita gerakkan sukses menulis ini, ya, karena menulis itu tidak akan pernah merugikan kita. Bahkan menulis itu membuat kita awet muda. Salam, semoga kita semuanya, adik-adik saya dimanapun berada, generasi muda, rajinlah dan berusahalah untuk menulis apa saja pengalaman-pengalaman dalam hidup.